Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan berhenti berbuat baik. Tema ini saya ambil di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku sekalian, perhatikan kalimat ini, jangan kamu jemu-jemu berbuat baik. Kata jemu-jemu bisa menggambarkan hati yang sudah bosan untuk melakukan hal-hal yang baik. Bisa juga mengalami ketawaran hati untuk berbuat baik. Nah, hal demikian bisa disebabkan dengan berbagai faktor. Karena mungkin perbuatan baik kita tidak dihargai orang, atau perbuatan baik kita itu dipandang sebagai sesuatu hal yang negatif oleh orang lain di sekitar kita. Dan hal inilah yang membuat kita tawar hati atau jenuh untuk berbuat baik. Sehingga kita berkata, ya sudahlah, saya tidak mau lagi untuk berbuat hal demikian. Sehingga timbul kekecewaan di dalam setiap orang yang melakukannya. Atau bisa juga karena kita berbuat baik kepada seseorang, lalu ia tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, lalu kita kecewa, kita marah. Karena kenapa? Karena tidak sesuai dengan harapan kita. Dia sangat menjengkelkan hati. Dia tidak tahu berterima kasih atau berbalas budi. Nah, hal-hal inilah yang sering membuat orang tawar hati lagi untuk berbuat baik, sehingga ia berhenti untuk melakukannya, dan dia hanya menjadi penonton dalam setiap apapun yang terjadi. Beberapa waktu yang lalu, seorang ibu menyampaikan kepada saya kekecewaannya terhadap seseorang. Ia berkata, untuk apa saya berbuat baik lagi? Ia tidak menghargai pengorbanan saya. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, namun kenyataannya dia justru memusuhi saya. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, di dalam persoalan ini Alkitab menasihati kita supaya jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Sebab bila kita tahu sikap hati kita dan dengan sadar apabila kita lakukan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak boleh memiliki sikap yang tawar dalam berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik sekalipun penilaian orang-orang yang ada di sekitar kita berpandangan negatif tentang hal itu. Namun kalau kita melakukannya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan, maka jangan pernah kita kecewa. Ingat saudaraku, Alkitab mengatakan bahwa apapun yang kita perbuat, berbuatlah seperti untuk Tuhan. Jika kita berbuat baik dan bukan untuk kemuliaan diri, bukan supaya kita dihormati, maka kita tidak perlu bosan-bosan melakukannya. Sebab kita tahu motivasi apa yang terkandung di dalam hati kita untuk berbuat baik kepada siapapun. Berbuat baik itu adalah tindakan nyata dari iman kita, sekaligus bukti nyata daripada kasih kita terhadap sesama. Sebab kalau kita berbuat baik karena didorong karena kasih kita terhadap sesama, maka Allah lah pembela kita. Karena ialah yang memerintahkan kita untuk mengasihi sesama kita. Dengan demikian kita nggak perlu tawar hati untuk melakukan perbuatan baik itu, sekalipun lingkungan tidak menganggapnya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, orang yang berbuat baik itu adalah ada ganjarannya. Karena di dalam kalimat berikutnya dia berkata, karena apabila datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Berarti dari kalimat ini, bahwa perbuatan baik itu adalah berupa suatu benih yang ditabur, yang suatu kelak nanti kita boleh menuai. Ia akan bertumbuh, dan pada waktunya kita akan menuai hasilnya. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, kitalah orang-orang yang menabur, bukanlah orang-orang yang menabur dalam daging, menabur di dalam roh. Dari ayat sebelumnya, yaitu ayat ke-8 berkata, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Berarti kalau kita berbuat baik, jangan kita mengharapkan hasil yang secara materialistis, melainkan kita mengharapkan upah yang dari roh, yaitu kehidupan yang kekal. Kalau Allah memberkati kita melalui berkat-berkat dan kelimpahan, puji Tuhan untuk hal itu. Tetapi bukan itu yang menjadi fokus kita, tetapi fokus kita adalah keselamatan kekal yang Tuhan janji bagi kita. Dan apabila kita memandang kehidupan yang kekal, kita tidak mungkin akan menjadi lemah, karena ada harapan yang pasti yang telah Allah janji bagi kita. Sebab hanya kepada orang-orang yang tidak jemu-jemu berbuat baik, itulah yang akan menuai hasil. Untuk itu jangan pernah menjadi lemah untuk melakukan perbuatan baik. Sebab pada saat kita menjadi lemah, kita nggak mendapatkan apa-apa. Justru kita akan mendapatkan kerugian besar. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, jangan berhenti di dalam proses, tetapi terus engkau berjalan dalam proses itu sampai engkau mengakhiri pertandingan hidup ini.
dan memperoleh mahkota yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi kita. Saudaraku, ingatlah bahwa di dalam kalimat berikutnya, di dalam ayat yang ke-10, ia berkata, "Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman." Ya, hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan kita untuk melayani Tuhan, kesempatan kita untuk melayani sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan juga engkau mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, Maranatha.